Menurut teori yang dikumpulkan dan diajarkan di semua sekolah yang ada di Indonesia, mencatat bahwa perkembangan kerajaan Islam di Indonesia pertama kali ada di kalangan masyarakat Aceh. Kerajaan Islam pertama kali di Indonesia dikenal dengan Kerajaan Samudra Pasai. Terletak di pantai utara Aceh yang didirikan oleh Meruah Siluh pada tahun 1267 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai memiliki bukti-bukti arkeologis. Keberadaan kerajaan ini adalah dengan ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat Kerajaan Samudra Pasai di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km di sebelah timur Lok Sumawe. Di antara makam-makam raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Soleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Soleh adalah nama baru Meruah Siluh, merupakan Sultan Islam pertama yang ada di Indonesia. Tercatat bahwa beliau berkuasa kurang lebih 29 tahun. Itu berkisar pada tahun 1297 sampai dengan 1326 Masehi. Sejarah mencatat juga seorang pengembara muslim dari Maghribi yang bernama Ibnu Batutah sempat mengunjungi Pasai di tahun 1346 Masehi. Dia juga menceritakan bahwa ketika dia ada di Cina, dia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Memang betul, sumber-sumber Cina menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan upeti. Informasi lain juga menyebutkan bahwa Sultan Pasai mengirimkan utusan ke Kulin, India Barat pada tahun 1282 Masehi. Dan ini membuktikan bahwa Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan-kerajaan yang ada di luar daerah Nusantara. Dan di era keemasannya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan terpenting di kawasan Semenanjung Asia Tenggara. Sering dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri, seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komoditas utama adalah lada. Dan sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan uang emas yang disebut dirham. Uang ini digunakan juga secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Dan seiring perkembangan zaman, Samudra Pasai mengalami kemunduran hingga pada masa ditaklukkan oleh Majapahit sekitar tahun 1360 Masehi. Periode pemerintahan. Rentan masa kekuasaan Samudra Pasai berlangsung sekitar 3 abad, dari abad ke-13 hingga ke-16 Masehi. Dan wilayah kekuasaannya melingkupi kekuasaan yang mencakup wilayah daerah Aceh pada masa itu. Dan struktur pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai adalah pemimpin tertinggi di kerajaan berada di tangan sultan yang biasanya memerintah secara turun-temurun. Di samping terdapat seorang sultan sebagai pemimpin kerajaan, terdapat pula beberapa jabatan lain seperti menteri besar atau seperti perdana menteri atau orang kaya besar, dan juga seorang bendahara, seorang komandan militer atau pangkalan panglima angkatan laut yang lebih dikenal dengan gelar Laksamana, dan juga seorang sekretaris kerajaan, dan juga seorang kepala mahkamah agama yang dinamakan Kodi, dan beberapa orang syah bandar yang mengepalai dan mengawasi perdagangan-perdagangan asing di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan pada saat itu. Biasanya para syah bandar ini juga menjabat sebagai penghubung antara sultan dan pedagang-pedagang asing. Dan selain itu, menurut catatan M. Yunus Jamil, pejabat-pejabat kerajaan Islam Samudra Pasai terdiri dari orang-orang alim dan bijaksana. Adapun nama-nama jabatan mereka adalah sebagai berikut.
Seri Kaya Sahid Garashuddin sebagai Perdana Menteri, Syed Ali bin Ali Makroni sebagai Syekhul Islam, dan Bawa Kayu Ali Hisamuddin Al-Maribi sebagai Menteri Luar Negeri. Kehidupan ekonomi. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar pusat perdagangan. Karena demikian, Samudra Pasai menggantikan kerajaan Sriwijaya yang ada di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan daerah lainnya. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik At-Tahrir II. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Battuta. Komoditi perdagangan dari samudra yang paling penting adalah lada, kapur barus, dan juga emas. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Samudra Pasai. Telah kami sebutkan di awal, Samudra Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang satu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok misionaris kreatif berhasil memfatwakan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam. Untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu, inilah kemudian disebut dengan bahasa Jawi. Dan huruf tersebut dikenal dengan Arab Jawi hingga saat ini. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai. Bagian awal teks diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Masehi. Hikayat Raja Pasai menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Bahasa Melayu tersebut kemudian juga digunakan oleh Syekh Abdul Al-Siliki untuk menuliskan buku-bukunya. Dan setelah terkenal akan kebesaran dan kemasyhuran Kerajaan Samudra Pasai, muncullah kemudian beberapa kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam yang ada di semenanjung Nusantara. Di Pulau Jawa berdiri Kerajaan Islam Demak, Panjang, dan Mataram. Dan di wilayah Sulawesi berdiri Kerajaan Goa, Talo, dan Kerajaan Bone. Sementara di wilayah Maluku sendiri berdiri Kerajaan Ternate dan Tidore. Demikianlah teman-teman, inilah yang bisa saya bagikan kepada kalian sejarah Kerajaan Samudra Pasai, yakni kerajaan Islam pertama yang ada di Nusantara. Jika kalian tertarik dengan video-video seperti ini, boleh subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian supaya kita bahagia.